itu bisa dinyatakan dengan F sama dengan G dikalikan massa bumi dikalikan dengan massa benda dibagi dengan jari-jari bumi kuadrat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti ini yang kita kenal dengan gaya berat itu ya, gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, ini sama saja kita mengatakan M kalikan G yang kita kenal dengan gaya berat itu. Dengan catatan si G kecil ini disebut dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Atau seringkali juga disebut sebagai medan gravitasi. Ya, ini medan. Medan gravitasi. Itu G kecil ya. Jadi M kalikan G. Nah, kalau kalian lihat, berarti G kecil itu yang mana? Yang ini. Ya, bagian yang itu tuh. Jadi kalau misalnya kalian coba cermati, maka G kecil itu bagian yang ini nih. Nah, yang Bapak lingkari dengan warna hijau, ini adalah G kecil. Jadi ya, percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo, yang di sana bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kalau bisa dipahami, nanti kita bahas beberapa contoh soal terkait dengan ini ya, gaya gravitasi. Boleh kalau mau ditulis dulu, tapi kalau enggak ya berarti Bapak lanjutkan saja. Sudah ini, bisa Bapak ganti? Sudah, Pak. Gimana? Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Saya. Nah, kita lihat ya, nomor 1. Sudah terlihat oleh kalian ini soalnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Coba kita lihat nomor 1. Nomor 1, gaya tarik-menarik antara dua buah partikel mula-mula nilainya adalah F. Nah, jadi di sini gaya tarik-menarik antar dua partikel ini nilainya F ya. Jadi ini gaya gravitasi. Jadi kalau dua partikel itu misalnya masanya masing-masing M1 dan M2 misalnya, berarti F itu nanti bentuknya adalah bentuknya F itu bisa kita tuliskan dengan G besar kalikan M1, M2 gitu ya, dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat. Gitu ya. Nah, terus di sini ceritanya gini, jika massa dari salah satu partikel dijadikan 2 kali, jadi massanya dijadikan 2 kali antara kedua partikel, kemudian jarak antara kedua partikel dijadikan 2 kali. Jadi misalnya ya, jadi di sini salah satu massa partikel, jadi jika massa dari salah satu partikel, misalnya saja M1 ya, jadi M1-nya ini diubah menjadi M1 aksen misalnya, ini adalah 2M1 misalnya. Kemudian di situ dikatakan lagi jaraknya ya. Jadi sekarang R aksen itu sama dengan 2R misalnya. Ya, jadi R aksennya misalnya 2R. Terus maka gaya tarik menarik antara kedua partikel menjadi berapa gitu ya. Nah, jadi sekarang gayanya karena ini masanya diubah ya, misalnya menjadi F aksen ini. Jadi F aksen. Sebentar, ini kenapa ada ini ya? Jadi sekarang gayanya menjadi F aksen. F aksen. Ini sama dengan G dikalikan dengan
dikalikan dengan yang diganti tadi M1 ya. Jadi di sini misalnya M1 aksen dikalikan M2 dibagi dengan R aksen kuadrat ya. Jadi nanti kalau kita tuliskan nanti sama dengan G, M1 aksennya 2M1 dikalikan dengan M2 itu dibagi dengan 2R ya. Jadi 2R dikuadratkan. Nah, itu. Jadi nanti jadi berapa nih? Jadi nanti G 2M1 kalikan M2 dibagi dengan 4R kuadrat. Jadi nanti kalian bisa tuliskan 2 dibagi 4 itu setengah ya. Jadi setengah, nanti ini kita keluarin saja G M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Gitu ya. Nah yang ini yang F tadi. Yang F tadi. Sehingga nanti sekarang si gayanya menjadi berapa ini? Setengah F, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 1. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan di sana? Cukup, Pak. Bagi saya belum, Pak. Oh, belum. Oke. Sudah ya? Bisa diganti? Siapa? Oke. Bapak ganti dengan nomor 2. Oke ya, sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 ceritanya 2 partikel masing-masing ini ada 10 kg dan 1 kg. Terpisah 1 meter. Gaya tarik jakan partikel yang satu pada partikel lainnya. Ya, tinggal menerapkan saja ya. Tadi rumusnya gaya gravitasi itu G ini massa 1 dikalikan massa 2 dibagi dengan jarak kuadrat. Itu saja kan ya. Jadi nanti kalian punya G tadi berapa? 6,67 ya. Kalau di situ sih kayaknya 6,7 sama aja. Kali 10 pangkat min 11 dikalikan dengan M1. M1-nya 10. Dikalikan 1 ya. M2-nya dibagi dengan 1 kuadrat. Ya, 1 juga. Jadi nanti kalian punya 6,7 kali 10 pangkat berapa ini? Min 10 ya. Newton. Ya, segini paling. Jadi jawabannya adalah B. Ya, cuman begitu saja. Oke, sudah ya. Gampang banget itu. Cuman begitu saja.
Oke, sekarang kita lihat saja nomor selanjutnya ya. Nomor 3. Nomor 3, di sini ada 3 partikel. Ya, A, B, C disusun seperti ditunjukkan dalam diagram di bawah ini. Jika gaya gravitasi antara A dan B itu adalah 3 Newton, ya, maka gaya gravitasi antara A dan C berapa? Ini harusnya sih ada keterangan ya, bahwasanya massa partikel ini harusnya sama. Jadi ini harusnya ada 3 partikel A, B, dan C identik, harusnya begitu ya. Jadi ini keterangannya kayaknya kurang. Jadi di sini harusnya massanya sama. Jadi massa A itu sama dengan massa B sama dengan massa C gitu ya. Kita sebut saja M lah misalnya. Nah, di sini gaya gravitasi antara A dan B itu 3 Newton. Jadi kalau antara A dan B, nah itu bisa kita tuliskan F tentu saja sama dengan G, di sini massa A dikalikan dengan massa B dibagi dengan jaraknya adalah D kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita ringkas lagi ya sebenarnya di sini akan berbentuk G kalikan massa kuadrat karena masing-masing M kan ya, dibagi dengan D kuadrat. Nah, ini sama dengan 3 maksudnya ya, 3 Newton. Ini antara A dan B. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah gaya gravitasi antara A dan C. Nah, jadi sekarang antara A dan C. Jadi F aksen misalnya. Ya berarti apa? G dikalikan massa A, kemudian kalikan massa C dibagi dengan sepertiga D, ya itu sepertiga D ya, jangan lupa kuadrat. Nah, gitu. Jadi nanti karena massanya sama, kita bisa tulisan apa nih? G, kemudian di situ nanti M kuadrat ya. Karena massa A itu M, massa C juga M, dibagi dengan sepertiga D kuadrat. Sepertiga dikuadratkan 1/9. Ya, di sini D kuadrat. Jadi kalian bisa tuliskan ini 1/9 tapi di bawah ya. Jadi nanti kalau kalian balik jadi 9. 9 gitu ya, di sini G, ini massa kuadrat dibagi dengan D kuadrat. Nah, yang ini kan nilainya 3 kan ya, jadi 3 Newton. Nah, itu sama dengan ini. Jadi, nah ini sama dengan 3 tuh. Ya, jadi ini kan G kalikan M kuadrat dibagi D kuadrat. Nah, itu sama dengan 3. Jadi nanti tinggal 9 dikalikan 3. Jadi jawabannya adalah 27 Newton. Gitu ya. Oke, bisa dipahami nih ya? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau sudah, ini Bapak hapus. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4, jika massa sebuah benda yang dekat dengan permukaan bumi ditingkatkan ya dari M menjadi 3M, maka percepatan benda akibat gravitasi akan menjadi berapa, gitu ya. Nah, jadi di sini tolong diingat yang tadi ya, percepatan gravitasi yang G kecil tadi. Masih ingat nggak tadi rumusnya apa? Apa tadi rumusnya? Ada yang masih ingat?
G besar Nah, kali M besar per R nah, ini M besar kuadrat itu massa apa? Massa benda atau massa bumi? bumi. Nah, massa bumi ini ya, maksudnya ya, bumi. Bapak tulis saja di sini bumi. Soalnya ini kan lambangnya M besar di sini itu massa benda maksudnya kan. Nah, jadi di sini G besar kalikan massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi kuadrat. Ini kan benda di permukaan bumi, percepatan gravitasinya seperti ini. Nah, sekarang di sini dikatakan gini, jika massa benda dekat dengan permukaan bumi ditingkatkan. Jadi yang diubah itu massa bendanya dari M menjadi 3M. Maka percepatan gravitasinya gimana? Nah, sekarang kalian lihat, percepatan gravitasi itu tergantung massa benda nggak? Percepatan gravitasi bumi itu tergantung massa bendanya nggak? Coba dilihat komponen di sini, tergantung hanya pada massa bumi dan jari-jari bumi. Jadi Ya. tidak bergantung pada massa bendanya. Jadi jawabannya apa? Tetap. Tetap. Ya benar, yang ini. Ya, jadi percepatan gravitasi bumi yang tadi. Oke ya, sekarang kita lihat nomor selanjutnya. Oke, nomor 5. Pada suatu titik di luar bumi sejauh X dari pusat bumi, percepatan gravitasinya adalah 5 Newton per kilogram. Jadi satuan ini tuh sama aja dengan meter per second kuadrat ya. Jadi nanti kalau ini itu sebenarnya sama aja mengatakan meter per second kuadrat. Itu sama. Ya. Percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah sekian. Ya, ini permukaan bumi 10 ya, meter per second kuadrat atau Newton per kilogram sama. Jadi bumi kira-kira mendekati berapa X gitu. Nah, jadi di sini ceritanya apa namanya? Kalau misalnya ini bumi kita nih ceritanya ya. Bumi kita, kemudian di sini ada sebuah titik kan tadi. Jadi pada suatu titik di luar bumi sejauh X dari pusat bumi. Jadi misalnya titiknya ada di sini. Nah, ini dihitung dari pusat bumi, itu jauhnya adalah X nih. Jadi ini ke sini, itu jaraknya X gitu. Nah, terus di titik itu, misalnya disebut saja ini titik apa ya? Titik A misalnya. Nah, itu percepatan gravitasinya 5. Ya, jadi kalau Bapak tuliskan di sini, GA itu sama dengan 5 gitu. Nah, percepatan gravitasi di titik A itu bentuknya apa? Nah, jadi di sini kalau kita terapkan rumusnya kan tadi ya, G besar kalikan massa bumi, jadi massa buminya misalnya M besar nih, massa bumi dibagi dengan jarak kuadrat, jadi X kuadrat, dihitung dari pusat ya. Nah, ini tuh sama dengan 5 gitu. Oke, nah sementara kalau di permukaan tadi rumusnya apa? Jadi misalnya di sini di permukaan ya, yang jaraknya tadi R misalnya. Di permukaan di sini, ini sebut saja titik B misalnya. Nah, sementara percepatan gravitasi di B itu adalah G besar kalikan massa bumi dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini tuh sama dengan 10 gitu. Ya. Nah, kita tugasnya adalah menggabungkan dua hal ini. Jadi dari sini nanti kalian punya G kalikan M itu sama dengan apa namanya di sini 5X kuadrat gitu misalnya ya. Nah, sehingga nanti kalau begitu kita punya apa di sini? Berarti nanti kalau kita substitusikan ya nilai ini ke sini. Nah, ini kan ada GM juga kan? Nah, jadi disubstitusikan ke situ. Nah, di sini ada GM nih. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita masukkan ke situ, kalian punya apa? Jadi 5X kuadrat dibagi dengan R kuadrat itu sama dengan 10, gitu ya. Nanti kalau kita ambil R kuadrat, 5X kuadrat, 10, ya. Dengan berapa nih? X kuadrat dibagi 2. Ya, bisa juga akar 2 dengan apa ini?
D. Oke ya, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Oke, di sini Bapak hapus. Sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6, suatu benda memiliki berat W pada permukaan bumi. Ya, jadi sama dengan tadilah ya. Jadi kalau di sini misalnya ini bumi kita. Nah, kemudian di sini ada sebuah benda nih ya. Jadi ada sebuah benda di permukaan bumi. Ya, ini jari-jari buminya misalnya adalah R. Nah, di sini beratnya W. Ya, W, kita tahu ya, W itu gaya berat sama dengan F. Jadi nanti G kalikan massa bumi dikalikan massa benda dibagi dengan jari-jari kuadrat. Itu W. Nah, kemudian pada jarak 3 kali jari-jari bumi diukur dari pusat bumi. Hati-hati ya. Jadi 3 kali jari-jari bumi itu diukurnya dari pusat bumi. Ya, jadi nanti ini ada sebuah titik nih, misalnya di sini. Nah, ini tuh jaraknya 3 kali jari-jari bumi. Jadi ini langsung 3R. Ya, ini 3R. Jadi pada jarak 3 kali jari-jari bumi diukur dari pusat bumi. Jadi 3R. Nah, di sini misalnya beratnya adalah W aksen gitu. Nah, ini hubungan W dengan W aksen apa? Nah, kalau kita rumuskan, kira-kira W aksen ini bentuknya apa nih? W aksen sama dengan, yuk bisa disebutkan? G kali M besar M kecil. Ya, massa buminya M besar ya, massa bendanya M kecil gitu. Kemudian dibagi dengan 3R 3R kuadrat. kuadrat ya. Jadi nanti kalian bisa tuliskan ini 3R kuadrat kan jadi 9R kan ya kuadrat. Jadi nanti bisa dituliskan 1/9 aja. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalian punya G kalikan massa bumi, massa benda dibagi dengan R kuadrat. Itu kan? Nah, ini kan sama dengan W yang tadi kan? Nah, yang ini itu W ya. Jadi nanti si W aksen itu besarnya adalah 1/9 W. Gitu ya. Jadi 1/9. Mana nih? Ya. Yang A ya.
Oke ya, kalau sudah, Bapak lanjutkan. Sudah nih? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita lihat nomor 7. Nomor 7, di sini sebuah benda diletakkan di permukaan bumi yang berjari-jari R, ternyata beratnya adalah 360 Newton. Sama dengan tadi ini sebenarnya ya. Jadi di sini kalau ini adalah bumi kita, jari-jarinya adalah R ya. Jadi ini pusat buminya, jari-jarinya adalah R. Nah, kemudian di sini ada sebuah benda. Nah, dikatakan beratnya adalah 360 Newton. Jadi di sini ya tadi ya W-nya itu adalah 360 Newton. Jika benda diletakkan pada ketinggian 2R dari permukaan. Nah, hati-hati membaca soalnya. Ini jaraknya adalah 2R tapi dari permukaan gitu ya. Nah, jadi kalau jari-jarinya tadi R kan ya. Ini R. Nah, ini tingginya itu adalah 2R, tapi dari permukaan. Nah, gitu ya. Jadi ini 2R di sini. Nah, di sini nih. Ini misalnya beratnya menjadi W aksen. Itu yang kita cari. Nah, jadi berat itu kan dihitung dari pusat ya. Jarak itu dihitung dari pusat bumi. Nah, jadi kalau dari pusat ini jaraknya berapa sebenarnya? Berapa ini sebenarnya kalau dihitung dari pusat? 3R. 3R. Jadi kayak tadi ya, sama persis dengan nomor 6 tadi. Jadi nomor 6 tadi kan sudah ketemu ya, jadi lihat nomor 6 tadi. Jadi W aksennya itu nanti sama dengan G kalikan massa bumi, massa benda gitu ya, dibagi dengan R aksennya itu 3R, dikuadratin jadi 9R kuadrat gitu ya, jadi 3R. Jadi ini 3R dikuadratkan, sama persis dengan nomor 6 tadi. Jadi nanti ini 1/9-nya, sama ya, 1/9 dari G kalikan M kalikan massa benda dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini yang W tadi ya. Jadi ini yang W. Yang besarnya adalah 360. Ya. Sehingga nanti jawabannya apa? Ya tinggal 1/9 dikalikan dengan 360. Berapa nih? Halo, berapa nih? 40 ya. 40 Newton. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oke ya, sudah ya. Ini sama dengan nomor 6 tadi. Nah, kita lihat nomor selanjutnya. Ini pun sama sebenarnya, nomor 8 ini pun sama. Sebuah roket memiliki berat 10.000 Newton, itu pada permukaan bumi. Ya, jadi kalau di permukaan bumi kayak tadi ya. Jadi kalau kita gambarkan ini bumi kita. Jadi kalau di permukaan bumi yang jari-jarinya sebut saja misalnya R. Nah, di sini itu beratnya W, yaitu 10.000 Newton. Gitu. Nah, terus jika roket naik pada ketinggian yang sama dengan jari-jari bumi, jadi ketinggiannya ya, jadi ketinggiannya itu sama dengan jari-jari bumi. Sehingga nanti kalau dihitung dari pusat bumi berapa nih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? 2R. Nah, dari pusat bumi berarti 2R. Karena ketinggiannya itu sama dengan jari-jari bumi. Jadi kalau dihitung dari pusat bumi ya jadi 2R ya. Nah, ini beratnya jadi berapa? W aksen nih, gitu. Oke ya? Nah, ini persis dengan nomor sebelumnya. Jadi kalau W-nya sendiri kan di permukaan. Jadi G kalikan massa bumi kali massa benda dibagi dengan R kuadrat. Nah, sementara kalau W aksen itu sama dengan G kalikan massa benda, massa bumi sama massa benda dibagi dengan, ini jari-jarinya jaraknya 2R, ya dikuadratin. Jadi kalian dapat 4R kuadrat. Nah, ini jadi 1/4 kan ya? Jadi 1/4 G kalikan M besar kalikan M kecil dibagi dengan R kuadrat.
Nah, ini kan W-nya tadi ya. Nah, yang ini. Masuk situ. Nah, W-nya kan 10.000 tadi. Jadi 1/4 dikalikan 10.000. Berapa itu? Berapa? 2.500. Oke, 2.500. Gitu ya, Newton. Jadi jawabannya adalah A. Oke ya, gampang-gampang ya soal ini ya. Mengingatkan dulu ya, di kelas berapa itu? Kelas 10 mungkin. Oke ya, sudah ya. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Nomor 9. Nomor 9, percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Massa planet Mars itu dibandingkan dengan massa bumi 1/5. Jari-jarinya adalah setengah. Jadi maksudnya perbandingan jari-jarinya ya. Percepatan gravitasi yang dialami suatu benda pada permukaan Mars gitu ya. Nah, jadi di sini coba kita data dulu ya. Jadi pertama, percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi G bumi ya, ini sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian di situ tadi disebutkan perbandingan massa Mars dibanding dengan massa bumi. Itu sama dengan 1/5. Kemudian jari-jarinya, jadi jari-jari planet Mars dibagi dengan jari-jari planet bumi, itu sama dengan 1/2, gitu ya. Nah, yang ditanyakan percepatan gravitasi yang dialami benda pada permukaan Mars. Jadi, percepatan gravitasi di permukaan Mars, gitu. Ini berapa, gitu ya. Oke, nah, kalau soal seperti ini, kalian coba rumuskan dulu. Kalau di permukaan bumi, tentu saja rumusnya apa? G besar kalikan massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi kuadrat. Gitu kan ya? Nah, sementara kalau di Mars gimana? G Mars. Ya, mirip dengan itu juga. Cuman G besar kalikan massa Mars, kemudian dibagi dengan R Mars kuadrat. Kan gitu. Nah, kira-kira untuk menghubungkan dua persamaan ini gimana? Secara matematis yang paling gampang diapakan? Ada yang bisa ngasih saran? G besarnya Bukan, untuk menghubungkan dua Dibandingkan. persamaan ini. dibandingkan. Dibandingkan, ya benar ya. Jadi kalian bandingkan aja. Jadi G Mars misalnya dibanding dengan G bumi gitu. Ya, dibandingkan saja supaya hilang. Hal-hal yang nggak diperlukan tuh hilang, itu dibandingkan caranya. Jadi kalau G Mars dibanding dengan G bumi. Jadi nanti kalian punya apa? Ya kalau benar ya. Jadi di sini nanti kalian punya G kalikan massa Mars, jadi mm itu maksudnya massa Mars ya. Dibagi dengan R Mars kuadrat. Dikalikan, ini kan bumi ya, di bawah kalian balik. Jadi nanti R bumi kuadrat dibagi dengan G kalikan massa bumi, gitu ya. Oke, jadi di sini jelas G-nya habis, gitu. Kemudian nanti G Mars dibagi dengan G bumi itu 10 tadi. Ya, sama dengan. Nah, sekarang kita bandingkan, ini ada massa Mars dengan massa bumi. Ini tuliskan gini, massa Mars dibanding dengan massa bumi. Ini jadikan satu dulu. Nah, dikalikan, nah di situ ada jari-jari. Jadi R bumi dibagi dengan R Mars. Nah, ini bisa dijadikan satu nih, kuadratnya ditaruh di luar aja. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru masukkan ya. Jadi nanti G Mars dibagi dengan 10
itu sama dengan massa bumi dibanding dengan massa Mars dibanding dengan massa bumi. Itu adalah 1/5 ya. Jadi ini 1/5. Dikalikan R bumi dibagi dengan R Mars, berarti 2:1. Tapi kuadrat, jangan lupa. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian punya, kalau cari G Mars apa? Kali silang. Jadi nanti di sini kalian punya 2 kuadrat itu kan 2/1 itu kan 2 ya, dikuadratin jadi 4. Jadi 4/5 dikalikan 10 gitu. Jadi berapa ini? 8 ya? 8 meter per second kuadrat ya. Oke, jadi jawabannya adalah C yang ini. Yang kurang jelas tanyakan ya. Yang kurang jelas bisa ditanyakan, nanti Bapak ulang. Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Kalau sudah, Bapak ganti ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 10. Nomor 10, di sini ceritanya P dan Q. Mana P dan Q ya? P dan Q. Masanya M sama 4M ya. M dan 4M. Jika bola yang diletakkan di R tidak mengalami gaya gravitasi, maka perbandingan X sama Y-nya berapa? Oke ya. Jadi di sini ada 3 massa maksudnya ya. Jadi misalnya massa R-nya kita sebut saja M besar lah ya. Ini M besar misalnya. Nah, kalian konsentrasi pada benda R ini. Jadi benda R ini pertama akan ditarik oleh benda P. Jadi ke sana ya, dia ditarik. Ya, sebut saja misalnya ini F1 misalnya. Ini tarik-menarik antara P sama R. Kemudian benda R ini juga ditarik ke sana ya. Jadi ini nggak ada tolak-menolak ya, karena gaya gravitasi itu nggak ada tolak-menolak. Jadi misalnya ini F2 gitu. Karena di sini dikatakan dia tidak mengalami gaya gravitasi, artinya apa? Artinya adalah F-nya sama dengan 0. F-nya sama dengan, maksudnya resultannya. Iya. Nah, ya, jadi jumlahnya 0. Jadi F1 harus bernilai sama dengan F2. Betul nggak? Iya. Ya, jadi kalau nilainya sama, itu nanti jumlahnya 0. Jadi F1 itu nilainya harus sama dengan F2 gitu. Karena berlawanan arah kalau dijumlahkan 0. Nah, F1 itu kan tarik-menarik antara P sama R. Jadi nanti rumusnya apa? G dikalikan masanya P itu kan M kecil ya. Kemudian masanya R itu M besar. Dibagi dengan jaraknya adalah X. Jangan lupa kuadrat. Sama dengan gaya F2. Itu antara R sama Q. Jadi G di sini masanya R kan M besar tuh. M besar dikalikan dengan masanya Q. Itu 4M. Kemudian dibagi dengan Y kuadrat, gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa coret yang sama ya. Jadi di sini GMM ini habis nih. GMM ini kan habis. Jadi nanti kalian punya 1/X kuadrat itu sama dengan 4/Y kuadrat. Nah yang ditanyakan maunya kan X per Y. Jadi nanti kalian kalikan silang saja. Nanti kalian punya ini 1/4 itu sama dengan
X kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Coba diakarkan kedua ruas, nanti kalian punya X per Y-nya berapa ini? Setengah. Oke ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi C jawabannya. Oke, kalau sudah Bapak gantiin ya. Kita lihat nomor 11. Nah, di sini ceritanya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu roket pada ketinggian H dari permukaan bumi adalah setengah kali gaya gravitasi yang bekerja pada roket itu pada permukaan laut. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Bisa nggak kalian coba merumuskan kata-kata ini, ya? Jadi di sini ceritanya adalah di permukaan laut itu maksudnya di permukaan bumi, ya, di permukaan laut itu sama saja di permukaan bumi, ya. Ya, jadi di sini ada roket nih. Jadi misalnya di sini ada roket. Roketnya gimana? Ya, gitulah ya, ada roket di sini. Nah, misalnya roket ini di permukaan bumi, ya. Misalnya beratnya adalah W, ya, beratnya W. Nah, kemudian ini ada roket yang ada di ketinggian H, ya. Jadi ini jari-jari buminya tetap R, tapi dia berada di ketinggian H, gitu. Nah, ini ketinggiannya H ya. Nah, di sini roketnya. Jadi roketnya ada di sini. Nah, di sini roketnya ini misalnya beratnya adalah W aksen gitu. Nah, coba kita ulang lagi ya kata-katanya ya. Gaya gravitasi yang bekerja pada suatu roket pada ketinggian H itu sama dengan sepertiga kali gaya gravitasi yang bekerja pada roket itu pada W aksen itu sepertiga W. Nah, jadi W aksennya sama dengan sepertiga W. Nah, jadi gitu ya, kalau kita rumuskan. Nah, jadi pertanyaannya, jika R adalah jari-jari bumi, maka berlaku hubungan bagaimana? Kalau akar 3 dianggap 1,73 ya. Ya sudah, berarti kita tinggal merumuskan saja. W aksennya apa? Ya, G kalikan massa bumi, biasa ya. Massa bumi dikalikan massa roketnya, dibagi dengan R ditambah dengan H. Jangan lupa kuadratnya, gitu. Sama dengan sepertiga. Nah, sekarang W di permukaan kan ya. Itu kan sama dengan apa? G kalikan massa bumi, kalikan massa roket, dibagi dengan R kuadrat. Nah, yang bisa dicoret-coret aja. Seperti G, MM. Nah, ini juga sama ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalian punya ya, 1 per R ditambah dengan H, jangan lupa kuadrat. Ini sama dengan apa nih? 1 per 3R kuadrat gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita coba kalikan silang, nanti kalian punya apa? Ya 3R kuadrat itu sama dengan R plus H kuadrat gitu. Nah, coba diakarkan kedua ruas ya. Nggak usah dikuadratkan yang itu ya. Jadi diakarkan saja kedua ruas. Nanti kalian akan punya akar 3R itu sama dengan R plus H gitu. Sehingga nanti kalau ini pindahkan ke kiri ya, jadi H itu sama dengan akar 3R dikurangi R.
Nah, tadi kan disebutkan ya akar 3 itu 1,73 R dikurangi dengan R. Sehingga nanti hubungannya H itu sama dengan 0,73 R. Gitu ya. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Ada jawaban di sana? Ada ya? Jawabannya adalah A. Sudah belum ini? Halo, sudah belum? Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak ganti kalau sudah. Oke, di sini ada soal seperti ini ya. Jadi dua buah bola identik, ya. Ada yang kecil, ada yang besar tuh. Yang awalnya jari-jari R bersentuhan dan saling tarik-menarik dengan gaya F. Nah, kemudian gaya gravitasi antara dua bola sejenis dengan jari-jari 2R, ya, itu berapa F gitu ya. Jadi di sini bolanya identik ya. Jadi kalau yang kasus pertama, yang A ini ya, kira-kira rumusnya apa ini ya? Jadi misalnya ini gayanya F kan tadi dibilang ya. Nah, jadi di sini G ini dikalikan dengan massa ya, M. Nah, jadi M-nya kan sama ya, karena identik jadi M kuadrat dibagi dengan R kuadrat gitu. Kemudian yang ini, ya sebut saja F aksen lah misalnya. Ini adalah G, ini massanya sama nggak ya? Jadi di sini gaya gravitasi antara dua bola sejenis dengan Dua buah bola identik, jadi M-nya sama. Jadi M-nya ya dianggap sama juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti di sini M kuadrat. Jadi harus ada keterangan sih mestinya ini ya. Jadi harusnya massa yang ini harusnya ya ini identik, ini M. Ini massanya juga M. Ini massanya M, ini massanya M gitu ya. Nah, jadi nanti M kuadrat ini karena sebentar, ini kan jari-jarinya R ya, jari-jarinya R. Nah, sementara pusat gravitasi itu ada di pusat bendanya. Jadi kalau masing-masing jaraknya R, berarti antara dua benda ini jaraknya sebenarnya adalah 2R ini. Ya. Jadi nanti kalian tuliskan di sini 2R kuadrat. Nah, gini salah. Ya, jadi nanti jawabannya adalah di sini G, ini M kuadrat dibagi dengan 4 sebenarnya, 4R kuadrat. Atau bisa ditulis seperempat ya. Jadi seperempat G, ini massa bendanya dikuadratin dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau ini, karena ini kan jaraknya jadi berapa dong? Ini ke sini. Pusat ke pusat. 4R ya. Jadi nanti ini 4R jaraknya sebenarnya. Jadi nanti kalau kita tuliskan, ini 4R. Jangan lupa kuadratnya, gitu. Ya, jadi nanti kita punya berapa nih? 1/16 ya. Jadi 1/16 malah di sini. Ya, 1/16. G, di sini M kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Bagaimana caranya kita menghubungkan F dengan F aksen? Masih ingat yang tadi? Cara menghubungkannya gimana? Bandingkan. Ya, betul ya. Jadi F aksen dibanding dengan F misalnya, atau F dibanding F aksen juga boleh. Ya, jadi kalau ini misalnya kita sebutkan F aksen dulu ya ini. Jadi ini 1/16 ya, 1/16 G ini M kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Dikalikan berarti yang F-nya dibalik. Jadi kalau dibalik jadi 4/1 gitu ya. Jadi nanti ini R kuadrat dibagi dengan GM kuadrat gitu ya. Ini
Ini R-nya nggak konsisten ya. R-nya R kecilnya harusnya. Nah, ini harusnya R kecil biar konsisten. Nah, sehingga ini kan habis ya semuanya ya. Jadi nanti ini semuanya habis nih. Dengan ini, kemudian R-nya juga habis. Nah, sehingga nanti kita punya F aksen dibagi dengan F itu sama dengan 4/16. Ya, itu sama dengan 1/4. Gitu ya. Jadi nanti F aksennya itu sama dengan 1/4 F. Gitu ya. Jadi cara menghubungkan diantaranya yang paling gampang supaya besaran-besaran yang sama jadi hilang. Jadi jawabannya A ya. Oke, sudah belum? Nomor 12? Saya sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat nomor selanjutnya. Kita lihat nomor 13. 13, di sini sebuah satelit yang sedang bergerak mengitari bumi dalam orbit melingkar dengan jari-jari R. Memiliki periode revolusi ya, T. Periode yang akan dimiliki oleh satelit itu jika ia berpindah orbit ke jari-jari 1/4 R berapa, gitu ya. Ini sebenarnya hukum Kepler ya. Tapi hukum Kepler ini juga berasal dari hukum gravitasi. Jadi hukum Kepler ketiga ya. Jadi yang pertama ya semua orbit planet atau satelit ya itu dianggap berbentuk elips. Sementara planet gitu ya atau matahari, kalau ini misalnya planet yang mengitari matahari itu ada di salah satu fokus dari elips itu gitu. Itu hukum yang pertama. Yang kedua itu nanti kecepatan, karena bentuknya kan elips ya. Jadi kadang-kadang planet itu ada di dekat matahari, kadang-kadang jauh gitu. Yang dekat dia mempunyai kecepatan lebih besar. Jadi gini, ini mengingatkan saja, mudah-mudahan masih ingat lah ya. Jadi di sini hukum Kepler ya. Jadi ini hukum Kepler. Ada 3. Ada 3 ya. Jadi hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama itu orbit planet itu berbentuk elips gitu. Ya elipsnya sih tidak ekstrim gitu ya, mendekati lingkaran sebenarnya. Ya. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, jadi ini orbit planet kira-kira begitu. Nah, kemudian matahari itu berada di salah satu fokusnya. Jadi di salah satu fokus dari elips ini. Jadi fokusnya misalnya di sini, ini mataharinya misalnya ya. Nah, ini mataharinya. Nah, nanti si planet, ini planet nih ya, ini matahari. Nah, itu mengorbit ini ya, mengorbit pusat tata surya atau matahari. Ini yang pertama. Kemudian hukum yang kedua mengatakan bahwasanya ketika lintasannya ini berbentuk elips, kan ada saatnya si planet itu ada di dekat matahari kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan ulang, misalnya mataharinya di sini tadi. Nah, jadi ketika planet itu jauh dari pusat tata surya, dari matahari, maka kecepatannya lebih lambat. Sehingga apa? Sehingga nanti menghasilkan untuk selang waktu yang sama, maka luas daerah yang disapu itu nanti berbentuk atau memiliki luas yang sama. Jadi misalnya gini. Jadi misalnya planet dari sini ke sini. Ini memerlukan waktu misalnya delta T gitu ya. Ini selang waktunya delta T nih. Nah, dia sudah menyapu luasan seperti ini ya, sebesar ini nih. Jadi dia cuma menempuh panjang lintasan cuma segitu. Nah, nanti kalau di daerah yang dekat dengan matahari, misalnya dari sini nih, ya, ini planetnya di sini nih, ya. Maka dia akan bergerak lebih cepat. Dalam selang waktu yang sama, dia menempuh
Misalnya sampai di sini. Nah, jadi dari sini sampai sini itu selang waktunya sama. Ya, ini delta T juga, gitu ya. Nah, sehingga nanti luas daerah yang disapu ini harus sama dengan yang tadi. Jadi luasnya ini. Gitu, luasnya sama. Jadi artinya apa? Dia kan lebih cepat ya. Jadi kalau yang dekat dengan matahari dia bergerak lebih cepat. Ya, karena jaraknya kan segini tadi kan. Ya, lebih cepat gitu. Nah, ini hukum yang kedua. Nah, hukum yang ketiga ada yang masih ingat? Hukum yang ketiga mengatakan periode ya pangkat 2, periode pangkat 2 ya, periode revolusinya itu berbanding lurus dengan apa nih? Berbanding lurus dengan jari-jari orbit pangkat 3. Nah, ini apa namanya hukum Kepler yang ketiga. Sebenarnya berasal dari gaya gravitasi juga. Jadi ketika dia mengorbit matahari, itu kan yang menjadi gaya sentripetalnya itu adalah gaya gravitasi. Jadi nanti gaya gravitasi itu adalah gaya sentripetal gitu ceritanya. Gaya gravitasi tadi apa? G kalikan massa planet misalnya, ya massa matahari misalnya dikalikan massa planet dibagi dengan R kuadrat. Nah, sementara gaya sentripetal kalau kalian masih ingat itu bisa dinyatakan dengan M omega kuadrat kali R gitu. Nah, jadi nanti ini massa si planetnya bisa dicoret atau massa satelitnya juga boleh. Nah, R-nya dipindahkan ke kiri. Nanti kalian punya G kalikan M dibagi dengan R pangkat 3 nih. Sama dengan omega kuadrat. Omega itu kan 2pi ya per T. Nah, jadi omega sendiri itu adalah 2pi dibagi dengan T. Dikuadratin jadi apa? 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat. Nah, dari sini kalau kalian lihat, bagian yang ini kan konstanta. Jadi G kalikan M ini kan konstanta. Kemudian 4 dikalikan pi kuadrat ini juga konstanta. Jadi nanti kalian punya R pangkat 3 itu berbanding lurus dengan T pangkat 2. Nah, ini yang kita kenal dengan hukum Kepler yang ketiga tadi. Ya, jadi yang ini nih, yang Bapak tuliskan di sini. Oke, bisa dipahami ya? Halo, halo? Bisa, Pak. Saya. Oke. Oh, Nah, bisa, Pak. sekarang kita lihat di sini. Tadi disebutkan ketika jari-jarinya R, periodenya T, ya. Jika dia berpindah dengan apa namanya jari-jarinya seperempat R, berapa T-nya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kalian bandingkan, misalnya gini, T dibanding dengan misalnya T aksen dibanding dengan T. Nah, tapi ini harus pangkat 2 gitu. Nah, itu sama dengan R aksen dibanding dengan R, tapi ini juga pangkat 3 jadinya. Nah, jadi yang kita mau cari T aksennya. Jadi nanti T aksen dibanding dengan T misalnya ya. Ini kuadrat. Nah, R-nya kan berubah. Yang tadinya R sekarang menjadi berapa? Seperempat kan? Jadi ini seperempat R. Nah, R-nya kan tetap yang pertama tadi. Nah, ini pangkat 3 jangan lupa. Gitu. Jadi nanti dapat berapa ini ya? Jadi nanti di sini T aksen dibagi dengan T, ini kuadrat, gitu ya. Sama dengan, ini R-nya kalian coret nih. 1/64. Jadi 1 per? Berapa nih? Pangkat 3. 64. 64. Ya kan 4 kali 4 kali 4 ya. Jadi 64. Akar 2 pada kedua ruas. Nah, jadi berapa dong? 1/8. 1/8. Ya, jadi nanti periodenya menjadi 1/8 T. Gitu. Oke, bisa dipahami nih? Ya, jadi jawabannya T/8 ya di sini. Yang A. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Tadi Kepler ya ini? Ya, Kepler. Oke, Kepler. Hukum Kepler. Oh, P-nya 1 nih. Salah nih. P-nya 1 ini. Tulisan Kepler itu P-nya 1. Kepler ya, Kepler.
Oke, kalau sudah, jadi sekarang sudah pukul 5:49 ya. Oke, jadi kayaknya nggak bisa selesai. Ini sampai nomor berapa sih? Terakhir nomor 16 kayaknya ya. Kurang 3 soal lagi. Kalian coba, insya Allah pekan depan kita lanjutkan ya. Jadi mudah-mudahan ini ya kita sambil mengulang pelajaran kelas 10, kelas 11 gitu ya. Kemudian di sekolah kita coba selesaikan yang pelajaran kelas 12 ya. Mudah-mudahan cepat selesai 1 bulan. Bisa selesai lah ya mudah-mudahan yang kelas 12-nya di sekolah. Sehingga nanti begitu menginjak bulan Februari kalian sudah langsung ini ya tancap gas untuk mengulang kembali semua materi yang mulai dari kelas 10 ya. Sehingga nanti ya mudah-mudahan bisa siap lebih dini untuk menghadapi soal-soal UTBK ya. Oke, jadi ya kondisinya masih seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kita semuanya tetap sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.